Desa Mekarjaya bukanlah tempat yang buruk. Sawah-sawah hijau membentang di kejauhan, udara segar mengalir dari bukit kecil di utara, dan suara burung selalu terdengar saat pagi tiba. Namun bagi sebagian orang yang tinggal di sini, keindahan itu bukanlah berkah, melainkan penjara tak kasat mata. Rina duduk di teras rumah panggung sederhana milik keluarganya. Tangannya memegang cangkir teh panas, matanya memandang kosong ke jalan tanah yang mulai ramai oleh motor-motor warga yang hendak berangkat kerja. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 5. Sinar matahari belum sepenuhnya muncul, tapi ia sudah siap dengan kemeja putih dan celana hitam untuk pergi bekerja di Jakarta. Di dalam rumah, suara Rudi terdengar menggerutu. "Rin, jangan lupa nanti beli roti di stasiun. Gue nggak sempet sarapan nih," teriaknya dari kamar sambil terburu-buru memakai seragam kasualnya. "Kalau kamu mau sarapan, bangun lebih pagi," sahut Rina ketus. Rudi keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit acak-acakan. Ia anak tengah yang selalu merasa paling dirugikan. Bekerja di sebuah toko elektronik di Jakarta, Rudi sering pulang larut malam dan mengeluh soal bosnya yang cerewet. Dari dapur, Rizka muncul dengan tas kerja di pundak. "Kalian jangan ribut pagi-pagi. Orang mau berangkat kerja, jangan bawa energi negatif," ucapnya sambil memeriksa ponselnya. Rizka, si sulung, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Dia tipe kakak yang selalu merasa paling benar, tapi diam-diam menyimpan rasa lelah yang dalam. Tiga bersaudara ini sudah bertahun-tahun menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, naik motor ke stasiun, naik KRL berdesakan, bekerja seharian di kota, lalu pulang larut malam. Setiap hari terasa seperti salinan dari hari sebelumnya. Tak ada kejutan, tak ada perubahan. Perjalanan dari desa ke stasiun saja memakan waktu 30 menit. Lalu dari stasiun ke tempat kerja bisa lebih dari 2 jam. Apalagi kalau kereta penuh. Rina sering merasa tubuhnya seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Kadang ia bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Pagi itu, mereka bertiga berangkat bersama. Jalan tanah desa masih basah oleh embun, dan udara pagi menusuk kulit. Di kiri kanan jalan, para petani sudah mulai turun ke sawah, menenteng cangkul dan karung pupuk. Rina memandangi mereka sambil berpikir, setidaknya hidup mereka sederhana, tak perlu berdesak-desakan di kereta setiap hari. Namun ia tahu, menjadi petani di desa ini juga bukan pilihan yang mudah. Harga gabah tidak menentu, cuaca sering tak bersahabat, dan tanah pertanian makin sempit karena dijual untuk pembangunan. Sesampainya di stasiun, suasana sudah penuh sesak. Orang-orang berdesakan di peron, sebagian besar dengan wajah lelah yang sama. Saat kereta datang, Rina, Rudi, dan Rizka ikut terhimpit di antara puluhan penumpang lain. Dalam hati Rina menghela napas panjang. Hari kerja di Jakarta selalu seperti medan perang. Bos yang menuntut banyak, rekan kerja yang suka menjatuhkan, dan perjalanan pulang yang melelahkan. Malam hari, mereka tiba kembali di desa. Tubuh lunglai, kepala pusing. "Kayaknya kalau terus begini, gue bisa gila," keluh Rina suatu malam saat makan bersama. "Namanya juga hidup, Rin," jawab Rizka tanpa menatap adiknya. "Nggak semua orang bisa dapat kerja sesuai impian." Rudi menyela, "Kalau gue, sih, nunggu waktu aja. Siapa tahu dapat rezeki besar. Nggak usah kerja kayak kuda lagi." Ucapan itu hanya membuat Rina diam. Ia tahu, menunggu keajaiban bukanlah solusi. Tapi ia juga tak punya jawaban pasti tentang bagaimana keluar dari rutinitas ini. Hidup di desa Mekarjaya terasa seperti lingkaran yang tak pernah putus. Pagi kerja, malam pulang, tidur, lalu mengulangnya lagi. Tak ada sesuatu yang membuat mereka merasa hidup ini layak diperjuangkan. Setidaknya sampai seseorang yang tak mereka kenal muncul di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong. Letaknya agak terpisah dari rumah-rumah warga lain,
berada di tepi jalan kecil yang jarang dilalui. Dulu, rumah itu milik seorang pengrajin kayu yang pindah ke luar kota. Bertahun-tahun tak berpenghuni, catnya mengelupas, pagar kayu rapuh, dan halaman dipenuhi rumput liar. Beberapa hari terakhir, Rina memperhatikan ada lampu yang menyala di malam hari di rumah itu. Ia juga melihat motor besar terparkir di terasnya. Siapapun yang tinggal di sana, jelas bukan orang desa ini. Rina tidak terlalu memikirkan hal itu. Desa Mekarjaya jarang kedatangan pendatang baru. Warganya mengenal satu sama lain sejak kecil, dan berita sekecil apapun bisa menyebar cepat seperti angin. Jadi, ketika rumah tua di ujung desa yang selama ini kosong tiba-tiba berpenghuni, gosip mulai beredar. Rumah itu dulunya milik Pak Darsa, seorang pengrajin kayu yang pindah ke Bandung bersama keluarganya. Sejak ia pergi, bangunan itu dibiarkan begitu saja. Catnya mengelupas, jendela lapuk, pagar kayu setengah roboh, dan halaman ditumbuhi rumput liar. Letaknya agak terpencil, terpisah dari rumah-rumah lain, membuatnya selalu terlihat suram, apalagi di malam hari. Pada suatu sore, ketika Rina pulang dari kerja, ia melihat motor besar berwarna hitam terparkir di depan rumah itu. Bukan motor biasa, tapi jenis moge yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan. Helm full face hitam tergantung di spionnya. Dari celah pagar, ia bisa melihat pintu depan rumah terbuka lebar. Keesokan harinya, warga desa mulai membicarakan penghuni baru rumah itu. Ada yang bilang dia pekerja proyek, ada yang bilang mantan preman, bahkan ada yang berbisik kalau dia mungkin buronan. Namanya Guntur, katanya, ujar Bu Iwin, penjual sayur di warung dekat stasiun, kepada Rizka yang sedang membeli cabai. Tapi aku nggak yakin. Orangnya jarang ngomong, mukanya galak, dan matanya serem. Rizka hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia tidak terlalu peduli dengan gosip, tapi diam-diam penasaran. Beberapa hari kemudian, Rina bertemu langsung dengan pria itu, secara tidak sengaja. Saat ia berjalan pulang dari stasiun, langit sudah gelap, lampu jalan jarang menyala. Ketika melewati rumah tua itu, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Spontan, jantungnya berdegup cepat. "Permisi." Suara berat itu memecah keheningan. Rina menoleh. Sosok tinggi berjaket kulit hitam berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan ada bekas luka samar di pelipisnya. Sorot matanya tajam, tapi tidak sepenuhnya mengancam. "Kamu tinggal di sini?" tanya pria itu, suaranya rendah. "Iya, di ujung jalan sana," jawab Rina ragu. Pria itu mengangguk pelan. "Saya Guntur." "Rina," ucapnya singkat. Tanpa banyak bicara, Guntur berjalan mendahuluinya menuju rumah tua itu. Ia membuka gerbang kayu yang nyaris roboh, masuk, lalu menutupnya kembali. Rina berdiri beberapa detik, menatap punggung pria itu sebelum melanjutkan langkah pulang. Setelah pertemuan itu, Rina jadi sering memperhatikan rumah Guntur. Pagi-pagi ia jarang terlihat keluar. Sore hari, terkadang ia duduk di teras sambil merokok, menatap kosong ke jalan desa. Malamnya, lampu rumah menyala, dan sesekali terdengar suara musik pelan bercampur suara botol minuman yang dibuka. Yang membuat warga semakin penasaran adalah fakta bahwa tidak ada yang tahu apa pekerjaannya. Ia tidak terlihat ke ladang, tidak ke pasar, tidak pula berinteraksi dengan warga. Sesekali ia pergi naik motornya dan kembali larut malam. Gosip berkembang. Ada yang bilang Guntur mantan narapidana yang ingin memulai hidup baru. Ada juga yang meyakini ia orang kota yang bangkrut lalu memilih tinggal di desa. Bahkan, beberapa ibu-ibu mulai mengaitkan kemunculannya dengan kejadian aneh. Ayam hilang, suara langkah tengah malam, dan cahaya dari rumahnya yang terlihat aneh dari kejauhan. Bagi Rina, rasa penasarannya tumbuh setiap hari. Hidupnya yang monoton tiba-tiba terasa punya gangguan,
kecil yang membuatnya waspada. Saat di perjalanan pulang kerja, ia mulai memperlambat langkah ketika melewati rumah itu, berharap bisa melihat sekilas sosok pria misterius tersebut. Suatu sore, hujan deras turun saat Rina baru keluar dari stasiun. Ia tidak membawa jas hujan, dan angin membuat jalanan becek. Sesampainya di dekat rumah Guntur, suara mesin motor terdengar. Tiba-tiba, motor hitam itu berhenti di sampingnya. "Kamu mau kehujanan sampai rumah?" tanya Guntur tanpa basa-basi. Rina ragu. Ia tidak terbiasa menerima tumpangan dari orang asing, apalagi yang berpenampilan seperti ini. Tapi hujan semakin deras, dan tubuhnya sudah basah kuyup. Ia akhirnya naik ke jok belakang. Sepanjang perjalanan singkat itu, tak ada percakapan. Hanya suara hujan yang memukul helm dan deru mesin motor. Begitu tiba di depan rumah Rina, Guntur hanya mengangguk singkat lalu pergi tanpa mengucap kata lain. Malam itu, Rina sulit tidur. Ia merasa pria itu bukan sekadar pendatang biasa. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan entah kenapa, ia ingin sekali mengetahuinya. Di sisi lain, Guntur duduk di ruang tamu rumah. Sejak kejadian hujan sore itu, Rina merasa pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang Guntur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya penasaran karena pria itu berbeda dari kebanyakan orang desa, tapi jauh di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang tak ia mengerti, campuran rasa waspada dan rasa ingin tahu yang tak bisa hilang. Hari-hari berikutnya, Rina sengaja memilih jalur pulang yang memutar, hanya agar bisa melewati rumah tua di ujung desa itu. Kadang ia melihat Guntur sedang duduk di teras. Kadang ia melihatnya membersihkan motor besar hitamnya, dan kadang rumah itu gelap seolah tidak berpenghuni. Suatu sore, Rina pulang lebih awal karena pekerjaannya selesai cepat. Saat ia lewat, ia melihat Guntur sedang duduk di depan rumah, merokok. Asap tipis mengepul di udara sore yang lembab. Rina ragu untuk menyapa, tapi langkah kakinya melambat. Berhenti bentar. Suara Guntur terdengar tiba-tiba. Rina terkejut. Menoleh. Ia tak menyangka pria itu akan memanggilnya. "Kamu yang waktu itu kehujanan, kan?" tanya Guntur. Suaranya rendah namun mantap. "Iya, makasih." "Ya, udah nganterin," jawab Rina agak canggung. Guntur menepuk kursi kayu kosong di sebelahnya. "Duduk sebentar." Rina sempat berpikir untuk menolak. Ia tak biasa duduk mengobrol dengan orang asing, apalagi pria yang penuh misteri seperti ini. Tapi entah mengapa, kakinya justru melangkah mendekat. Ia duduk, menjaga jarak. "Aku nggak sering ngobrol sama orang sini," kata Guntur, menatap lurus ke jalan. "Kebanyakan orang cuma berani ngomongin aku dari belakang." Rina tersenyum tipis. "Wajar sih, kamu datang tiba-tiba, terus jarang bergaul." "Aku nggak suka basa-basi," jawab Guntur singkat. Keheningan mengisi udara beberapa saat. Rina memperhatikan tangan Guntur yang kekar, penuh bekas luka lama. Sorot matanya dalam, seperti memendam beban yang berat. "Kamu kerja di kota?" tanya Guntur akhirnya. Rina mengangguk. "Ya, rutinitas. Kerja, pulang, tidur, ulang lagi besok. Capek." Guntur menoleh padanya. "Kalau kamu capek, kenapa nggak berhenti?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi membuat Rina terdiam. "Kalau berhenti, terus aku makan apa?" Itu masalahnya. Orang selalu mikir soal makan, tapi nggak mikir soal hidup, ucap Guntur pelan. Ucapan itu entah kenapa menusuk hati Rina. Ia merasa pria ini berbicara dari pengalaman yang jauh lebih luas daripada sekadar keluhan orang desa. Tiba-tiba, Guntur berkata, "Kamu mau nggak? Kita bikin perjanjian." Rina mengerutkan dahi. "Perjanjian apa?" "Aku akan bantu kamu keluar dari rasa hampa itu. Tapi kamu juga harus bantu aku keluar dari keterpurukan." Rina menatapnya curiga. "Maksudnya?"
Aku nggak akan jelasin sekarang. Tapi kalau kamu setuju, kita jalan bareng sampai masing-masing dapat apa yang dicari, jawab Guntur sambil menatapnya dalam. Rina merasa dadanya berdebar. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang berbahaya, tapi juga menggoda. Kenapa aku? Kenapa nggak orang lain? Karena kamu nggak takut menatap mataku, ucap Guntur datar. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Rina menimbang-nimbang. Logikanya mengatakan ini gila, membuat perjanjian dengan orang asing yang bahkan ia tak tahu latar belakangnya. Tapi hatinya mengatakan ini mungkin satu-satunya hal baru yang terjadi dalam hidupnya selama bertahun-tahun. Akhirnya ia berkata pelan, "Oke, tapi jangan sampai aku nyesel." Guntur mengangguk. Senyum samar muncul di wajahnya. "Kalau kamu nyesel, berarti kamu nggak siap bebas." Sejak hari itu, interaksi mereka berubah. Rina mulai sering mampir ke rumah Guntur sepulang kerja. Kadang hanya duduk di teras, kadang membantu membereskan rumah tua yang berdebu. Guntur jarang bercerita tentang masa lalunya, tapi ia sering bertanya pada Rina tentang hidupnya, keluarganya, dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Suatu kali, saat Rina sedang membersihkan rak buku tua di ruang tamu, ia menemukan kotak kecil berwarna hitam. Saat hendak membukanya, suara Guntur terdengar dari belakang. "Jangan buka itu." Nada suaranya tegas, hampir seperti peringatan. Rina segera menaruh kembali kotak itu tanpa bertanya. Namun sejak saat itu, rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Perjanjian aneh itu terus berlanjut, tanpa ada aturan jelas. 2 minggu setelah perjanjian aneh itu dibuat, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, meski awalnya sulit dijelaskan. Perubahan itu bukan hal besar seperti pindah pekerjaan atau mendadak kaya raya. Bukan. Ia masih bangun pagi, masih berdesakan di KRL, masih makan nasi bungkus di meja kerjanya yang sempit. Tapi ada rasa berbeda di hatinya. Ia tak lagi merasa sepenuhnya terjebak. Itu semua dimulai dari hal kecil yang Guntur lakukan. Suatu sore, sepulang kerja, Rina menemukan di teras rumahnya sebuah kantong kertas berisi buku-buku. Tidak ada catatan, tapi ia tahu itu dari Guntur. Di dalamnya ada kumpulan cerpen, buku motivasi, dan satu novel tebal berjudul Langkah Sunyi. Besoknya, saat ia mampir ke rumah Guntur, ia bertanya, "Kenapa kamu kasih aku buku?" Guntur menjawab santai sambil menyeruput kopi, "Biar otak kamu nggak cuma dipakai buat kerja. Hidup itu nggak cuma soal cari duit." Rina tertawa kecil. "Kamu pikir baca buku bisa bikin hidupku berubah?" Guntur menatapnya. "Kalau kamu baca dengan benar, iya." Ucapan itu terkesan sederhana, tapi sejak hari itu, setiap malam sebelum tidur, Rina menyempatkan membaca beberapa halaman. Tanpa ia sadari, pikirannya mulai terbuka pada hal-hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Selain buku, Guntur juga mulai mengajaknya melakukan hal-hal kecil yang keluar dari rutinitas. Pernah suatu malam, saat jam menunjukkan hampir pukul 11, Guntur mengirim pesan, "Keluar. Kita jalan." Rina yang sudah hampir tidur awalnya malas. Tapi rasa penasaran menang. Ia mengenakan jaket, lalu menemui Guntur di depan rumah. "Kemana?" tanyanya. "Lihat bintang." Mereka berjalan kaki ke bukit kecil di belakang desa. Di sana, Guntur membentangkan tikar lusuh. Lalu mereka berbaring menatap langit malam. Rina tak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar melihat bintang. "Kalau kamu lihat ini tiap malam, mungkin kamu nggak akan gampang stres," ujar Guntur sambil mengisap rokoknya. Rina hanya diam. Angin malam menyapu wajahnya, dan entah mengapa, ia merasa dadanya lega. Tapi perubahan ini tidak hanya dirasakan Rina. Keluarganya mulai melihat hal-hal yang janggal. Suatu pagi, saat sarapan, Rizka berkata, "Kamu akhir-akhir ini sering pulang agak telat.
"Rin, ketemu siapa?" "Teman," jawab Rina singkat. Rudi ikut menyahut. "Teman? Teman yang mana? Jangan-jangan kamu pacaran sama orang desa?" Rina menatap adiknya tajam. "Bukan urusan kamu." Meski ia mencoba menutupinya, kabar tentang kedekatannya dengan Guntur mulai terdengar oleh tetangga. Beberapa ibu-ibu di warung mulai berbisik-bisik. "Itu si Rina kayaknya sering main ke rumah Mas Guntur. Kok berani banget? Padahal orangnya misterius begitu." Bagi Rina, omongan orang tidak terlalu penting. Tapi ia tahu, gosip di desa bisa tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan terbakar. Suatu sore, saat ia duduk di teras rumah Guntur, ia bercerita tentang gosip itu. Guntur hanya tersenyum miring. "Biarin aja. Mereka butuh bahan obrolan. Kita biarin mereka sibuk." Rina menghela napas. "Kamu santai banget. Kalau keluargaku tahu, bisa ribet." "Keluarga kamu gak akan marah kalau mereka lihat kamu lebih bahagia," ucap Guntur mantap. Ucapan itu membuat Rina berpikir. Memang benar, sejak mengenal Guntur, ia merasa sedikit lebih ringan menjalani hari. Ia mulai tertawa lebih sering. Bahkan di tempat kerja ia sudah jarang mengeluh. Perubahan ini juga mempengaruhi caranya menghadapi orang. Saat bosnya memarahinya karena kesalahan yang bahkan bukan ia yang buat, biasanya Rina hanya diam dan menerima. Tapi kali ini ia menatap bosnya dan berkata, "Maaf, tapi saya rasa bukan saya yang salah. Tolong periksa lagi datanya." Rekan kerjanya terkejut. Bosnya juga diam sejenak sebelum akhirnya memeriksa. Dan ternyata Rina benar. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Guntur mulai sedikit membuka diri. Saat mereka duduk di teras suatu malam, ia berkata, "Dulu aku punya semua yang orang pikir penting. Uang, rumah, mobil. Tapi ternyata nggak bikin aku bebas. Malah bikin aku terjebak." Rina ingin bertanya lebih jauh. Tapi ia tahu Guntur bukan tipe yang mudah bercerita. Jadi ia hanya berkata, "Mungkin kita sama. Bedanya, aku nggak pernah punya itu semua." Guntur tersenyum samar. "Makanya kita cocok. Sama-sama nyari kebebasan, cuma dari arah yang berbeda." Perubahan kecil dalam hidup Rina mulai terasa seperti ombak yang pelan-pelan mengikis pantai. Tidak langsung mengubah bentuk. Hari itu Rudi pulang lebih malam dari biasanya. Ia baru saja membantu temannya di kota untuk mengangkut barang-barang ke gudang. Dalam perjalanan pulang ke desa Mekarjaya, ia memilih jalur memutar lewat jalan utama yang jarang ia lewati. Di lampu merah dekat pusat perbelanjaan, matanya tertumbuk pada sebuah mobil hitam mengilap yang berhenti di jalur sebelah. Mobil itu mahal, jauh dari jangkauan rata-rata warga desa. Awalnya, Rudi hanya mengagumi mobil itu. Tapi detik berikutnya, jantungnya berdegup kencang. Dari balik kaca gelap yang setengah terbuka, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Pak Guntur. Rudi spontan menunduk, memastikan ia tidak salah lihat. Benar, itu Guntur, duduk di kursi belakang dengan setelan jas rapi. Di sebelahnya ada pria paruh baya berseragam supir. Guntur tampak berbicara lewat telepon dengan bahasa yang terdengar baku, sama sekali berbeda dari gaya bicaranya yang santai di desa. Lampu hijau menyala, dan mobil itu melaju. Rudi terpaku. Pikiran pertamanya, apa dia penipu? Keesokan harinya, rasa penasaran Rudi makin menggebu. Ia memutuskan membuntuti Guntur. Pagi itu, ia pura-pura pergi ke kota untuk mengurus sesuatu. Padahal tujuannya hanya mengawasi pergerakan pria misterius itu. Sekitar pukul 9, Guntur keluar dari rumahnya dengan pakaian santai, seolah hendak berbelanja di warung. Tapi beberapa meter dari desa, ia berbelok ke jalan kecil, lalu sebuah mobil sedan mewah berhenti menjemputnya. Mobil itu langsung melaju ke arah kota.
Rudi mengejar dengan motor, menjaga jarak agar tak ketahuan. Perjalanan itu berakhir di sebuah gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Guntur turun, kini mengenakan jas dan sepatu mengilap, penampilan yang sama sekali berbeda dari pria desa yang biasa terlihat lusuh. Rudi nyaris tak percaya. Dari jauh, ia melihat Guntur masuk ke lobi gedung dengan percaya diri, disambut oleh beberapa orang yang jelas menghormatinya. Salah satu dari mereka bahkan memanggilnya Pak Direktur. Malamnya, Rudi menceritakan semua itu pada Rizka di kamar mereka. "Jadi maksudmu, dia pura-pura miskin?" tanya Rizka dengan nada tak percaya. "Bukan pura-pura. Dia memang kaya, tapi entah kenapa tinggal di sini," jawab Rudi. "Kalau orang kaya sengaja nyamar jadi orang biasa, pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan." Mereka berdua sepakat untuk tidak langsung memberitahu Rina. Tapi rasa curiga itu makin membesar. Sementara itu, gosip di desa makin menjadi-jadi. Beberapa warga mengaku pernah melihat Guntur di kota dengan mobil mewah. Ibu-ibu di warung bahkan mulai berspekulasi bahwa Guntur adalah mafia yang menyembunyikan harta haramnya. Suatu sore, Rina datang ke rumah Guntur dengan membawa pisang goreng. Ia merasa hubungan mereka semakin nyaman, sampai ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pintu rumah Guntur terbuka sedikit, dan dari celah itu, ia melihat koper besar di atas meja. Koper itu terbuka, memperlihatkan tumpukan uang dan beberapa jam tangan mewah. Guntur sedang memeriksa salah satu jam, mengelapnya dengan kain halus. Rina spontan mundur, tapi lantai kayu yang rapuh berderit. Guntur menoleh cepat. "Rina, kamu sudah datang?" Suaranya tenang, tapi matanya memancarkan kewaspadaan. Rina gugup. "Iya, aku cuma mau ngasih ini." Ia meletakkan pisang goreng di meja, pura-pura tidak melihat apapun. Namun, sejak hari itu, hatinya diliputi tanda tanya besar. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu tak bisa lagi disembunyikan. Rudi, yang tak tahan menyimpan rahasia, akhirnya mencegat Rina sepulang kerja. "Aku harus kasih tahu sesuatu. Kamu harus hati-hati sama Guntur." Rina menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" Rudi menarik napas panjang. "Dia kaya, Rin. Kaya banget. Aku lihat sendiri dia di kota. Pakai jas, naik mobil mewah, masuk gedung perkantoran. Dia bohong sama semua orang di sini." Rina terdiam. Bagian dari dirinya ingin membela Guntur. Ia tahu pria itu baik padanya. Tapi bagian lain tak bisa mengabaikan pertanyaan yang menghantui. Kalau dia memang kaya, kenapa hidup seperti orang miskin? Keesokan malamnya, Rina memberanikan diri untuk menanyakan langsung. Mereka duduk di teras. Kopi mengepul di cangkir masing-masing. "Aku mau tanya sesuatu, tapi jangan marah," kata Rina pelan. "Tanya aja. Kamu sebenarnya siapa?" Guntur menatapnya lama. "Maksudmu?" "Aku tahu kamu nggak seperti yang kamu tunjukkan di sini. Aku tahu kamu punya uang. Banyak." Keheningan panjang. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Lalu Guntur menghela napas. "Ya, aku punya uang. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi itu nggak bikin aku bahagia. Justru itu yang menghancurkan hidupku." Ia lalu bercerita tentang masa lalunya sebagai pengusaha sukses, tentang keluarga yang ia cintai, dan tentang kesalahan fatal yang merenggut segalanya. Rasa bersalah yang menjeratnya membuat ia meninggalkan dunia itu, mencari tempat di mana tak ada yang mengenalnya. Desa Mekarjaya menjadi pelariannya. Rina mendengarkan tanpa memotong. Saat Guntur selesai, ia hanya berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu mau membantuku?" Guntur menatapnya dengan mata letih. "Karena aku lihat di kamu, versi diriku sebelum semuanya hancur. Dan kalau aku bisa mencegah kamu berakhir seperti aku,
Mungkin itu cara aku menebus kesalahanku. Namun rahasia yang sudah terlanjur bocor tak bisa. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh sudut desa Mekar Jaya. Rina menatap dari jendela rumahnya. Pikirannya masih dipenuhi cerita yang setengah dibocorkan Guntur beberapa hari lalu. Rasa penasaran dan simpati bercampur jadi satu, membuatnya gelisah. Sekitar pukul 8 malam, ia memutuskan datang ke rumah Guntur. Udara dingin menusuk kulit, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk menuntaskan cerita yang belum selesai. Guntur membuka pintu dengan wajah sedikit terkejut. "Rina, malam-malam begini? Hujan pula." "Aku mau dengar sisanya," kata Rina pelan. Guntur menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia siap. Lalu ia mempersilakan Rina masuk. Mereka duduk di ruang tamu sederhana itu. Di atas meja, hanya ada 2 gelas teh panas dan bunyi hujan yang mengetuk genting. Guntur memandang keluar jendela sejenak, lalu mulai bicara. "Aku dulu tinggal di Jakarta. Hidupku sempurna, setidaknya menurut orang. Aku punya perusahaan sendiri di bidang ekspor-impor. Karyawan banyak, omzet miliaran, rumah besar, mobil lebih dari 1. Dan yang paling penting, aku punya istri, Nadia, dan anak perempuan kami, Aira. Mereka pusat hidupku." Suara Guntur terdengar bergetar saat menyebut nama-nama itu. "Awalnya semua berjalan baik. Aku kerja keras, tapi juga berusaha meluangkan waktu untuk keluarga. Sampai datang tawaran besar dari rekan bisnis luar negeri. Proyek itu menjanjikan keuntungan gila-gilaan. Aku tahu risikonya tinggi, tapi aku serakah. Aku pikir, kalau berhasil, aku bisa pensiun muda dan menghabiskan waktu penuh dengan keluarga." Ia berhenti sejenak, meneguk teh yang sudah mulai dingin. Rina duduk diam, tak ingin memotong. Proyek itu ternyata jebakan. Rekan bisnis itu penipu. Modal yang kutanamkan lenyap, dan aku terjerat utang besar. Aku mencoba menyelamatkan perusahaan dengan meminjam uang dari bank dan orang-orang yang seharusnya tidak pernah kutemui. Mereka lintah darat yang kejam. Matanya menerawang jauh. Salah satu dari mereka mengirim orang ke rumah, mengancam Nadia dan Aira. Aku panik. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Jadi aku mengirim mereka menginap di rumah saudara. Tapi, ternyata mereka tetap diikuti. Guntur terdiam lama. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi ruang. Rina mulai bisa menebak kemana cerita ini akan berakhir. Tapi hatinya berharap ia salah. Dalam perjalanan ke rumah saudara, mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk. Sopirnya meninggal di tempat. Nadia dan Aira. Suaranya patah. Guntur menunduk. Kedua tangannya bergetar. Rina menutup mulutnya, menahan napas. Mereka meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Lanjut Guntur lirih. Dan aku merasa itu semua salahku. Kalau saja aku tidak tamak. Kalau saja aku tidak meminjam dari orang-orang itu. Kalau saja aku ikut mengantar mereka. Air mata mulai membasahi pipinya. Setelah itu, aku tak lagi peduli pada apapun. Perusahaan bangkrut, aset disita, tapi aku masih punya cukup uang di rekening luar negeri. Uang yang sebenarnya bisa membuatku hidup nyaman. Tapi buat apa? Semua orang yang kucintai sudah pergi. Uang itu hanya jadi pengingat betapa bodohnya aku. Rina merasa dadanya sesak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia hanya menyentuh tangan Guntur pelan. "Lalu, kenapa kamu memilih tinggal di sini?" tanyanya. Guntur menghela napas panjang. "Aku butuh tempat di mana tak ada yang mengenalku. Di mana aku bisa jadi orang biasa. Tak ada urusan dengan bisnis, uang, atau masa lalu. Desa ini memberi aku itu. Aku bisa bangun pagi,
melihat sawah, dengar suara ayam, tanpa ada yang memandangku sebagai mantan pengusaha gagal atau duda kaya. Hanya Guntur, orang yang kadang mabuk di malam hari. Ia tersenyum pahit. Tapi waktu ketemu kamu, aku lihat diriku sendiri dulu. Seseorang yang terjebak dalam hidup yang membosankan, yang diam-diam berharap ada yang menariknya keluar. Aku pikir, mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang benar kali ini. Bantu orang lain, sebelum mereka membuat kesalahan besar seperti aku. Rina menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kamu nggak bisa terus menyalahkan diri sendiri seumur hidup, Gan. Mungkin, jawabnya pelan. Tapi itu satu-satunya hal yang membuatku tetap hidup. Kesadaran bahwa aku harus membayar kesalahan itu, meski aku nggak tahu kapan cukupnya. Malam itu mereka duduk cukup lama, tanpa banyak bicara lagi. Hujan di luar terus turun, seolah ikut menangisi cerita yang baru saja diungkap. Saat Rina pamit, Guntur hanya berkata, "Terima kasih sudah mau mendengar." Tidak banyak orang yang mau duduk diam mendengarkan luka orang lain. Rina menatapnya dengan lembut. Kadang, yang kita butuhkan cuma ada seseorang yang mau ada di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, Rina melihat Guntur tersenyum tulus. Meski di balik senyum itu, luka lama masih menganga. Matahari pagi di desa Mekarjaya bersinar hangat, seolah musim hujan mulai bergeser. Rina berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Guntur, membawa sekeranjang ubi rebus. Sudah beberapa minggu sejak malam hujan itu, malam ketika Guntur menceritakan semua luka masa lalunya. Hubungan mereka tidak banyak berubah secara kasat mata. Mereka masih sering duduk bersama di beranda rumah Guntur, minum teh, atau sekadar memandangi sawah. Tapi di hati Rina, ada sesuatu yang berbeda, lebih tenang, lebih paham, dan lebih sabar dalam memandang hidup. Hari itu, Guntur sudah duduk di kursi bambu dengan kemeja lusuhnya. "Kamu pagi-pagi udah datang? Ada kabar apa?" tanyanya sambil tersenyum. "Aku bawain ubi, baru matang," jawab Rina. "Kamu harus makan yang benar, biar nggak gampang sakit." Mereka duduk, makan dalam diam. Burung-burung berkicau di kejauhan. Suara sapi dari kandang tetangga ikut mengisi suasana. Perubahan tak hanya terjadi pada Rina. Rudi, kakaknya, yang dulu sering mengeluh dan merasa hidupnya tidak berkembang, kini mulai berani membuka usaha kecil. Ia menjual kopi dan gorengan di pinggir jalan, dan ternyata cukup laris. Rizka, adik mereka, mulai percaya lagi pada cinta setelah sekian lama patah hati. Ia bertunangan dengan seorang guru SD di desa itu. Rina menyadari, entah bagaimana, kehadiran Guntur memengaruhi mereka semua. Meski Guntur jarang bicara banyak, ketenangan dan pengalamannya membuat orang-orang di sekitarnya mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Suatu sore, Rina melihat Guntur berdiri di tepi sawah, memperhatikan anak-anak desa bermain bola. Dari kejauhan, ia tampak seperti pria desa biasa. Tapi ketika seorang warga desa, Pak Karno, datang menghampiri, Rina mendengar sesuatu yang membuatnya terkejut. "Terima kasih, Gan. Uang bantuan buat perbaikan lumbung udah sampai." "Warga senang sekali," kata Pak Karno sambil menepuk bahunya. Guntur hanya tersenyum tipis. "Nggak usah bilang-bilang yang lain dari mana uangnya. Cukup bilang itu sumbangan dari orang kota." Rina mematung. Jadi selama ini Guntur menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk membantu warga desa secara diam-diam, memperbaiki jalan rusak, memberi beasiswa untuk anak-anak, dan membantu petani membeli pupuk. Semua itu ia lakukan tanpa mencari pengakuan. Saat mereka berdua berjalan pulang, Rina akhirnya berkata, "Kamu bilang mau hidup tanpa urusan uang, tapi ternyata kamu masih memakainya." Guntur tersenyum samar. "Aku cuma nggak mau uang itu jadi kutukan. Kalau bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Tapi aku nggak mau mereka memandangku sebagai orang kaya. Aku cuma mau jadi
tetangga mereka. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari Jakarta. Salah satu mantan rekan bisnis Guntur menghubunginya, menawarkan untuk bergabung dalam sebuah proyek baru. Proyek itu legal, menguntungkan, dan tanpa risiko besar. Aku tolak, kata Guntur saat menceritakan pada Rina. Aku nggak mau kembali ke dunia itu. Sekali saja aku melangkah ke sana, aku tahu diriku akan mulai serakah lagi. Rina mengangguk. Kadang, kebebasan berarti berani bilang, tidak. Guntur menatapnya dengan mata teduh. Dan kadang, kebebasan berarti berani memulai lagi. Kamu sudah melakukannya, Rin. Kamu mulai percaya sama hidupmu, sama keluargamu. Itu nggak gampang. Rina tersenyum, merasa kata-kata itu menembus hatinya. Suatu malam, seluruh warga desa berkumpul di balai desa untuk merayakan panen raya. Ada tumpeng besar, musik dangdut, dan anak-anak berlari-lari sambil tertawa. Rina melihat Guntur duduk di sudut, memandangi semua orang dengan wajah damai. Ia menghampirinya. Kenapa duduk di sini? Ayo gabung. Guntur menggeleng. Aku senang melihat mereka bahagia dari sini. Tapi kamu bagian dari mereka sekarang, kata Rina sambil menarik tangannya. Guntur akhirnya berdiri, ikut menari bersama warga. Untuk pertama kalinya, Rina melihatnya tertawa lepas. Bukan senyum pahit atau tawa sopan, tapi tawa yang keluar dari hati. Beberapa minggu setelah pesta panen, Guntur berkata pada Rina, aku akan tetap tinggal di sini. Mungkin untuk waktu yang sangat lama. Aku masih punya banyak hal yang ingin kulakukan di desa ini. Seperti apa? Tanya Rina. Seperti memastikan anak-anak punya sekolah yang lebih baik, membantu petani punya akses pasar, dan memastikan kamu nggak pernah merasa sendirian lagi, jawabnya dengan tatapan yang hangat tapi tegas. Rina terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu Guntur bukan orang yang mudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Musim hujan kembali datang, tapi kali ini, Rina tidak lagi melihat hujan sebagai tanda kesepian. Ia melihatnya sebagai musik latar dari perjalanan hidup yang terus berjalan. Guntur, pria yang dulu hanya dikenal sebagai orang misterius di ujung desa, kini menjadi bagian penting dari kehidupannya. Ia mungkin tak pernah sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu, tapi ia sudah menemukan tempat di mana ia bisa hidup tanpa topeng, tempat yang memanggilnya pulang. Dan bagi Rina, kebebasan sejati bukan berarti meninggalkan desa, mengejar kemewahan di kota, atau membuang semua rasa sakit. Kebebasan sejati adalah ketika ia bisa menjalani hidup tanpa lagi dibebani rasa takut, tanpa terus-menerus mempertanyakan nilainya, dan dengan hati yang terbuka untuk kemungkinan baru. Di beranda rumah Guntur, mereka duduk berdampingan, memandang sawah yang menguning. Kamu tahu, Rin, kata Guntur pelan, kadang kita nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memutuskan seperti apa kita hidup sekarang. Dan itu cukup untuk disebut bebas. Rina mengangguk. Dan aku rasa, aku sudah bebas. Guntur menatapnya, lalu tersenyum. Kita berdua, Rin.